Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kepada dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Wasori dari MTS Darul Falah Al-Amin, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Daljab 1 tahun 2025 di UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Mei 2025, akan melaksanakan video praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dengan materi indahnya berbagi dengan sedekah, hibah, dan hadiah kelas 8. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar dengan tertib dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita membaca doa supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa silakan dipimpin sama ketuanya, silakan. Siap. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan barokah dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebagai tanda bukti rasa cinta kepada tanah air, mari kita berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Tanah air, tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Sebelum saya absen kehadiran kalian semua, coba perhatikan kanan kirinya ada yang kurang rapi atau ada sampah yang berserakan. Dicek dulu sebelum materi dimulai. Sudah bersih ya? Ya, alhamdulillah ya. Tidak ada sampah, termasuk kalian semua rajin ya. Saya akan mengabsen dulu kehadiran. Kira-kira hari ini siapa yang nggak hadir? Siapa? Ilham. Kemana Ilham? Oh, sakit. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan Ilham diberikan kesehatan, kesembuhan, sehingga bisa bergabung bersama kita, sehingga bisa aktif kembali. Amin, Allahumma amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pembahasan materi pada hari ini, kita terlebih dahulu menonton video tentang kehidupan sehari-hari. Ada yang sering nonton film? Ada ya, pasti semua suka nonton film. Ini ada filmnya. Mari kita simak dan perhatikan. Keutamaan bersedekah. Kita kedatangan teman siang ini. Siapa yang mau main bersama? Aku mau. Aku saja. Satu, dua, tiga. Ini karyaku. Dadah Bika. Tunggu. Aku sembunyi di mana ya? Oh. Halo, namamu siapa? Aku Lumi. Kamu sedang main apa? Boneka. Kamu suka sekali bermain boneka ya? Iya, lebih suka daripada bermain petak umpet. Iya, soalnya boneka ini hadiah dari ibu. Tapi itu kan sudah rusak dan kotor. Ayo, kamu mau main juga? Dika, kamu di mana sih? Dika, kita sudah mau pulang nih. Ada yang memanggilku. Maaf ya, aku harus pulang sekarang. Iya, selamat jalan. Kamu menghilang kemana saja sih? Aku. Sepertinya ini area jemuran. Semuanya baju anak-anak. Namanya juga kan panti asuhan anak-anak. Tapi baju-baju itu sudah tidak bagus lagi.
Terima kasih atas bantuannya, Bu Kepala. Justru saya yang berterima kasih, Bu Lana. Semoga Allah meridhoi semua usaha kita. Nah, ucapkan salam pada Ibu Kepala. Kami pamit dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Dika. Waalaikumsalam. Oh, sepertinya Dika sedang melamun. Tidak apa. 2 botol susu ya, Pak? Maaf, uang kecil saja, Bu. Kembali 60.000. Saya tidak punya kembaliannya. Tidak apa, buat Bapak saja kembaliannya. Alhamdulillah, Ibu baik sekali. Semoga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, mengapa Ibu tidak menerima uang kembaliannya? Bukankah Ibu selalu tegas pada kita untuk tidak boros dalam menggunakan uang? Itu namanya sedekah, Dika. Sedekah? Tapi kenapa Ibu cuma sedekah 60.000? Uang Ibu kan banyak. Sedekah itu boleh berapa saja dan dalam bentuk apa saja. Uang, makanan, apapun barang. Dan itu tergantung kemampuan kita. Rasulullah pernah bersabda, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Jadi, sedekah itu tidak harus banyak-banyak. Tergantung kemampuan kita. Kalau punya banyak uang, tentu saja kita boleh sedekah yang banyak. Sekarang kita akan membahas tentang berbagi itu indah dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sedekah atau sedekah. Sebelum saya jelaskan, kira-kira kalian tahu nggak sedekah itu apa? Siapa yang tahu? Ya, memberi makan. Ya, betul. Terus siapa lagi? Ya, ya, beramal di masjid. Ada lagi enggak? Ya, ya, menolong orang yang sedang kesusahan itu juga termasuk sedekah. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, ya, peserta didik bisa melaksanakan bersedekah, mampu menjelaskan ketentuan bersedekah dengan benar, ya. Jadi itu tujuan pembelajaran. Kemudian pengertian sedekah. Sedekah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu shadaqatun, yang artinya adalah memberikan. Sedangkan menurut istilah, sedekah atau sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Berarti seikhlasnya. Hukum sedekah, hukumnya apa? Siapa yang tahu? Ya? Sunnah. Jadi sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Ya? Sunnah muakkad yaitu sunnah yang dikukuhkan atau sunnah yang dianjurkan. Itu sunnah muakkad. Namun pada kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Sedekah juga bisa menjadi wajib. Ya.
tapi ada kaitannya dengan tertentu. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat Yusuf ayat 88 yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Makanya kalian semua latihan dari sekarang untuk rajin-rajin bersedekah. Jangan pelit ya. Dalam arti harus dermawan. Karena di sekitaran kita pasti banyak orang yang kekurangan atau yang membutuhkan atau mungkin ada yang perlu bantuan. Selagi kita mampu, selagi kita ada, kita harus belajar sedekah atau membantu. Hukum asalnya adalah sunnah muakkad. Sedekah bisa menjadi wajib karena apa? Apabila ada tetangga kita atau saudara kita atau teman kita yang meminta kepada kita dalam kondisi orangnya sakit parah, ya nggak punya apa-apa, maka selagi kita ada, kita diwajibkan untuk bersedekah. Karena apa? Khawatirnya nanti ketika nggak bersedekah, orang tersebut akan meninggal dunia karena nggak ada bantuan dari kita atau makanan untuk dimakan pada hari itu juga. Itu ya, itu bisa jadi wajib. Wajib itu bagaimana? Yang dinamakan wajib itu apa? Wajib itu harus dilakukan ya. Apabila ditinggalkan berarti mendapat dosa. Supaya kita nggak mendapat dosa, kalau ada orang kesusahan, kita selagi mampu membantu semampunya. Seperti itu. Terus bisa juga menjadi haram. Sebabnya apa kok bisa haram? Bisa jadi haram karena ya sedekah tersebut tahu tujuannya untuk berbuat maksiat atau berbuat jahat. Ya. Contoh, ya kalian mau bersedekah ke temennya, tapi temennya tahu, wah ini nanti kalau dapat sedekah dari saya, nanti dia mau beli minuman keras untuk mabuk-mabukan. Itu kan dilarang agama. Maka itu hukumnya haram. Nggak boleh. Jangan dikasih sedekah. Harus tahu yang disedekahkan itu orangnya bagaimana, sangat membutuhkan atau tidak. Itu hukum sedekah. Hadis Nabi menjelaskan tentang sedekah yang berbunyi, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmu yutafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali ada 3 perkara yang tidak putus. Pertama adalah sodako jariyah. Kemudian yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Kalian belajar di sekolah, di madrasah, nanti diamalkan ke sama temennya diamalkan kembali, kebaikannya dapatkan jariyah pahala, mengalir terus. Karena apa? Kalian mengamalkan ilmu agama. Begitu juga sedekah jariyah sama ya. Kalian bersedekah di masjid, di pesantren, di madrasah. Kegiatannya untuk pendidikan, untuk pengajian, mengkaji ilmu agama. Kalian pasti akan mendapatkan jariyah ketika meninggal dunia. Akan mendapat kiriman pahala. Karena dulu kalian pernah bersedekah di masjid ini, di madrasah ini, di pesantren ini. Selagi masih ditempatin untuk beribadah, kalian akan mengalir terus pahalanya. Itu keistimewaannya sedekah. Makanya ya, saya berpesan kepada adik sekalian, ya jangan sampai kalian tidak bersedekah. Dimulai belajar dari sekarang. Supaya kelak nanti kalian sudah dewasa, sudah bermasyarakat, kalian sudah terbiasa untuk bersedekah.
Yang terakhir adalah anak yang soleh, ya, yang bakal menemani ketika kita meninggal dunia. Anak yang soleh itu yang bagaimana? Seandainya kalian sudah berkeluarga, punya anak, anaknya dididikan di pesantren atau di madrasah, disekolahkan, dibiayai sampai anaknya bisa ngaji, bisa berdoa. Ya, kemudian orang tuanya meninggal, ya, atau kalian meninggal punya anaknya sudah bisa ngaji, selagi anaknya masih hidup, masih mengaji, mendapatkan apa? Pahalanya, barokahnya anak yang soleh. Ya, paham ya? Paham ya? Jadi begitu besarnya ya pahala dari sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Itu hukumnya ya. Bentuk-bentuk sedekah. Sedekah itu macam-macam ya. Sedekah uang nominal, tidak harus banyak, bisa disesuaikan dengan kemampuan ya. Mampunya 1.000, 2.000, nggak apa-apa. Semampunya itu berbentuk uang. Kemudian sedekah makanan ya. Makanan kalian jajan ya di warung, ngajak temen traktir ya, itu juga sedekah. Temennya nggak punya uang, nggak dikasih uang jajan, kalian traktir, itu juga sedekah berupa makanan. Kemudian sedekah barang atau benda. Apa itu barang atau benda yang disedekahkan? Sistem untuk kegiatan pengajian itu berbentuk benda. Terus mengajarkan ilmu pengetahuan. Mengajarkan ilmu pengetahuan itu juga sama sedekah. Seandainya kalian nanti sudah dewasa ya, sudah jadi Pak Guru atau Bu Guru atau Ustadz Ustadzah, kalian mengajar, maka kalian juga mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, itu juga tercatat sebagai ibadah. Cara memberikan sedekah. Keutamaan dalam memberikan suatu barang, harta yang berupa sedekah, sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan prioritas sebagai berikut. Pertama, keluarga terdekat. Kemudian anak-anak yatim perlu dikasih sedekah. Kemudian tetangga yang terdekat dan jauh. Pertama terdekat dahulu, tetangga kita, ya. Baru yang jauh. Kemudian sahabat atau teman atau ibnu sabil atau musafir, itu tata cara memberikan sedekah. Kemudian rukun dan syarat sedekah. Ini ada rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat sedekah. Rukunnya apa? Rukunnya adalah orang yang memberi sedekah. Jadi pasti ada orang yang memberi sedekah. Kemudian apalagi? Orang yang menerima sedekah. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Kalau ada yang memberi, kok nggak ada yang menerima? Itu berarti masih belum rukun, belum komplit. Sama atau memberi. Siapa yang diberi nggak ada? Pasti ada yang menerima. Ya, ada barang yang berikan. Itu harus punya sendiri, bukan punya orang lain. Atau makanan punya sendiri. Nggak boleh ya punya orang lain disedekahkan. Yang terakhir adalah ijab kabul, serah terima. Jadi ada memberi, ada menyerahkan, ada yang menerima. Itu rukun sedekah. Syarat orang yang bersedekah, ya, orang yang memiliki harta yang berlebihan, ya, ikhlas karena Allah, tidak menyebut sedekah yang diperbuat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Itu syaratnya ya. Jadi kalian kalau sedekah nggak boleh diungkit-ungkit kembali atau menyebut-nyebut orang tersebut ya, memamerkan, nggak boleh. Sedekah juga nggak boleh pamerkan. Itu lebih afdol. Ya, itu. Yang terakhir adalah manfaat sedekah. Manfaat sedekah itu banyak sekali ya. Pertama, menumbuhkan rasa kasih sayang
dan mempererat hubungan antar sesama manusia sebagai pelindung. Jadi seseorang yang bersedekah, maka sedekah tersebut akan melindunginya dari musibah dan menutup datanya keburukan. Terus kemudian sebagai obat dan penyembuh dari penyakit, ya, asbab bersedekah penyakit bisa jadi sembuh. Terus kemudian menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim. Kemudian menghapus dosa, meningkatkan hubungan sosial dan silaturahmi. Sedekah bisa menambahkan umur, menghilangkan sifat berbangga diri dan kesombongan, menambahkan keberkahan harta benda, membantu meringankan beban orang lain dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang terakhir sebagai naungan di hari kiamat, akan mendapat perlindungan di hari kiamat, karena kita akan mengalaminya nanti pasti, ya. Semua orang pasti akan mengalaminya, namanya ajal itu pasti ada. Untuk menemani di kala meninggal dunia, ya ini sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan soleha. Paham ya anak-anak ya? Paham? Atau kurang paham? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Sekarang silahkan bertanya. Bila ada yang ditanyakan. Siapa? Oh ya, kamu? Gimana? Oh ya. Jadi begini ya. Kalau sedekah dari hasil uang curian itu jelas positif hukumnya haram, nggak boleh, karena itu hukumnya dari awalnya itu mencuri, ya, berdosa, terus disedekahkan lagi, ya, itu nggak boleh, hukumnya haram. Paham ya? Paham. Terus kemudian siapa lagi yang mau bertanya, silakan. Ya. Nah, itu juga sama. Minuman keras, ya, itu disedekahkan juga, itu akan merusak moral dan pikiran serta kesehatan. Itu juga hukumnya haram, karena akan menjadi mabuk, ya, kalau kebanyakan minuman keras. Dan juga mental kita akan menjadi hilang. Lantaran apa? Berkat minuman keras. Paham ya? Paham. Terus ada lagi enggak yang mau tanya? Oh ya, sedekah itu kalau ditentukan bagaimana? Ada yang tahu enggak? Ada yang bisa jawab enggak? Hah? Jadi begini, sedekah itu, ya, itu yang lebih afdol dengan keikhlasan hati, ya. Tapi kalau ditentukan itu ya boleh, ya enggak haram boleh, ya. Tapi lebih afdolnya lagi secara ikhlas apa adanya, ya, itu boleh, ya, hukumnya boleh. Terus ada lagi enggak? Dah paham cukup? Bapak akan membagikan tugas LKPD, ya, untuk mendiskusikan materi pada pagi hari ini. Nanti kalian, ya, berdiskusi sama kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti dipresentasikan di depan kelas. Paham ya?
Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan, perwakilannya mempresentasikan. Oke, selanjutnya ayo yang kelompok 2. Dari kelompok 2 akan membacakan orang yang menjadi pendari dan Ya, 3 maju ke depan. Ya, terima kasih ya. Sudah ya? Masih semangat? Masih semangat? Mana semangatnya? Pada pertemuan pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah memperdalami materi tentang sedekah. Alhamdulillah kalian semua sudah diberikan kemudahan, kelancaran. Selanjutnya saya di sini ingin mengulas kembali ya tentang materi yang tadi yang sudah dipelajari. Yang pertama adalah pengertian sedekah, kemudian hukum dan dalil sedekah, kemudian rukun sedekah, dan yang terakhir adalah manfaat sedekah. Itu kesimpulan dari kegiatan pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan pada pertemuan pagi hari ini kalian semua diberikan ilmu yang bermanfaat, berkah, dan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, terlebih dahulu mari kita bersama-sama untuk membaca doa. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa penutup.
Pada kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan selama kita pembelajaran dari awal hingga akhir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.